Hai guys, welcome back to Linear Indonesia edisi nge-review bersama aku Vina. Hari ini kita sudah berada di area Zen House Pamulang. Hari ini kita mau lihat rumahan dengan konsep Japandi klasik ya. Penasaran kan? Let's go! Sekarang kita mau review sedikit ya mengenai eksterior rumahnya. Kalau kita lihat dari bangunannya sendiri, ini tuh mencerminkan banget klasik Japan House ya. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat di anime atau di film Jepang, ini kalau misalnya ada period anime gitu tuh pasti rumahannya bentuknya seperti ini. Kayak. Nah tapi memang di Zen House ini dia ada sedikit of modern twist ya. Jadi nggak bener-bener tiplek kayak model rumah Jepang lama gitu. Kalau kita lihat di sini, memang luas tanahnya sendiri tuh tidak sebesar ya, hanya sekitar 60 dan luas bangunannya sendiri 80. Cuman ini tuh cukup banget untuk naruh satu mobil dan satu motor. Jadi no worries, kalau misalnya punya lebih dari satu kendaraan tuh bisa banget ditaruh di sini. Nah, yang benar-benar menurut aku ini sangat menerapkan konsep Japan klasik itu adalah dari pintunya ya. Itu maksudnya kita bisa melihat dia ini tuh pintu geser dan kaca gitu. Jadi memang kalau sebenarnya di rumah Jepang klasik itu tuh ini tuh seperti kertas ya aslinya, bukan kertas sih, cuman ada material sendiri yang memang terlihatnya seperti kertas gitu kan. Nah tapi kalau di sini kita diganti kaca. Gitu. Jadi memang nggak banyak ya kita lihat perumahan-perumahan yang pintu depannya tuh kaca seperti ini gitu. Jadi benar-benar menerapkan konsep klasik Jepang itu sendiri. Ya. Nah ini tuh sebenarnya kalau misalnya teman-teman pasti bingung, berarti kelihatan dong orang dari luar bisa ke dalam gitu. Cuman ini tuh bisa diakalin dengan kalian naruh stiker kaca, yang stiker mirror gitu. Jadi kalian masih bisa lihat keluar, tapi orang nggak bisa ke dalam. Let's go in. Nah, salah satu desain yang khas banget ya dari perencanaan rumah Jepang, dia itu selalu ada transition room kalau kita lihat. Sebenarnya dia tuh hanya leveling lantai ya. Jadi ketika kita masuk, itu kita akan masuk ke level lantai yang lebih rendah gitu, mungkin selevel jalan. Ini tuh adalah ruang transisi ketika dari outdoor ke indoor. Di sini tuh biasanya kita akan naruh sepatu kotor, terus kita akan ganti sendal rumah. Ini kita bilang area namanya mat room ya. Jadi ada beberapa rumah-rumah di desainer-desainer Indonesia tuh yang sudah menerapkan konsep rumah seperti ini gitu. Jadi ada mat room, transisi mereka naruh sepatu kotor, terus ganti sendal rumah. Oke, nah kita lihat di sini juga dari interiornya sendiri, pemilihan warnanya, pemilihan materialnya itu benar-benar masih menggunakan konsep Japandi ya. Kalau kita lihat teman-teman, di sini tuh dia itu bukan menggunakan vinil atau parket. Dia ini keramik pola kayu. Dan ini tuh udah banyak banget dari berbagai macam merek granit dan keramik yang udah punya produk seperti ini ya, yang benar-benar kayu dan teksturnya tuh mirip sekali dengan kayu asli. Nah kalau kita lihat di sini, ini adalah living room, terus ini kitchen dan dining. Benar-benar menerapkan konsep open plan ya. Jadi walaupun rumahnya kecil di tanah kecil, tapi kalau kita buka semua seperti ini tidak terlihat akan di bangunan kecil gitu. Nah kita lihat di sini dining roomnya cukup ya untuk 4-seater table. Jadi cukup besar gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kitchennya juga besar ya, sekitar 2 meteran. Jadi cukup banget untuk naro kompor mungkin, terus wastafel. Mungkin di sini bisa naro ini juga microwave, terus kulkas gitu. Jadi semua kebutuhan dapur yang bagi yang suka masak ya itu bisa terpenuhi walaupun ruangnya tidak terlalu banyak. Nah kalau ini lucu banget sih, kita juga di sini cukup ada space kecil ya untuk taman, mungkin hanya sekitar 1 meter aja gitu, nggak terlalu besar. Dan ini kita juga bisa melihat dia itu semi dry garden ya, jadi nggak semuanya tanah, tapi ada beberapa yang batu-batuan juga. Kalau kita lihat di area belakang ini, sebenarnya juga bisa dimanfaatkan sebagai servis, tergantung kebutuhan masing-masing usernya sih. Terus ini juga fungsional untuk memasukkan cahaya dan penghalang udara alami. Jadi ketika ini kita buka ya, terus yang di depan kita buka juga, itu akan terjadi cross ventilation gitu. Jadi udah bener memasukkan udara alami. Jadi penghawaan di sini tuh bagus
Oke, di area lantai 1 ini ada area kamar ya, ini kamar tamu. Namun kalau misalnya mau difunction sebagai ruangan lain, misalnya study room atau lain-lain, itu bisa banget gitu. Jadi ini tergantung kebutuhan, balik lagi kebutuhan usernya. Memang ruangannya tidak terlalu besar, tapi cukup sih untuk misalnya naruh kasur, lemari, memang cukup untuk kebutuhannya ya. Terus di bawah sini juga ada kamar mandi gitu, bukan hanya powder room tapi kamar mandi karena lengkap, ada shower, terus closet dan wastafel. Kalau kita lihat dari permainan material sendiri, dia ini HT motif batu ya, dipadu-padankan dengan subway tiles. Nah, lately subway tiles ini memang lagi ngetren ya dari desain-desain yang kita suka lihat, kadang-kadang warna-warni gitu. Ini kalau ini di sini karena mengikuti konsep Japandi, jadi cukup subway tiles putih dan HT. Dan ini penting banget diingat kalau mendesain kamar mandi adalah yang bawah ini kalau bisa anti-slip ya, untuk ensure safety usernya juga. Satu lagi yang aku notice tadi dari ngelihat desain tangganya ya, dia itu ada storage. Jadi ini bisa banget kalau misalnya mau taruh cleaning equipment maybe atau hal-hal yang memang perlu diumpetin gitu. Jadi ini tuh salah satu ciri khas dari desain rumah Jepang. Dimanapun bisa taruh storage, itu pasti taruh, dibuat tempatnya. Jadi satunya ini buat lantai. Oke guys, kita lanjut ke lantai 2 yuk. Let's go. Oke, di sini tuh ada 3 kamar ya. Jadi 2 kamar anak dan 1 kamar master. Terus ada 1 kamar mandi sharing dan 1 kamar mandi master. Pertama kita lihat dulu yuk kamar anaknya. Alright, kita lihat di sini kamarnya tidak terlalu besar ya. Tapi dia bisa memanfaatkan ruang yang minim dengan ngakalin furniture gitu. Jadi kalau kita lihat dipannya dinaikkan dan ruang di bawah ini untuk full storage. Jadi memaksimalkan space yang ada dengan manfaat dengan furniture-nya gitu. Jadi di sini juga kita lihat dia tuh ada naruh ambalan gitu ya untuk meja belajar. Terus dia cukup ada 1 jendela juga, tidak terlalu besar namun cukup banget untuk memasukkan cahaya dan penghawaan alami. Oke, next. Ini desain kamarnya satu lagi, memang dia yang ini slightly lebih besar ya gitu. Jadi cara dia memanfaatkan ruangnya adalah dengan naruh storage-nya di atas gitu. Jadi ini kabinet-kabinet untuk masukkan baju dan lain-lain. Terus ini juga ada 1 meja belajar dan ini untuk dipannya untuk storage juga. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada indirect lighting ya dari furniture-nya. Gitu. Jadi dia bisa menambahkan pencahayaan ruangan. Terus kamar ini juga jendelanya juga 1 aja dan tidak terlalu besar. Namun kalau kita lihat nih cukup banget untuk masukkan cahaya dan penghawaan alami. Next, kita lihat kamar mandinya. Nah, kamar mandinya lumayan besar ya. Gitu. Jadi di sini ada 1 shower, closet dan wastafel. Desainnya kurang lebih sama seperti kamar mandi bawah gitu. Jadi ini tuh combination antara HT granit motif stone dan subway tiles. Nah, kalau kita lihat di sini tuh dia masukkan cahaya alami dari glass block di atas. Kalau bisa lihat di sana tuh ada cahaya gitu ya, itu dari glass block di atas. Jadi pakai glass block ini sebenarnya something yang unik ya. Biasanya orang-orang pakai skylight, tapi di sini pakai glass block. Tuh, terus di sini juga sudah ada exhaust, jadi kamar mandi sama sekali nggak lembab. Which is important, kamar mandi nggak boleh lembab. Next, kita masuk ke kamar master bedroom-nya ya. Nah, ini kamarnya cukup besar dan dia itu ini cukup lah untuk standar queen bed gitu. Terus di sini juga sudah ada jendelanya. Memang balik lagi dia nggak terlalu besar, tapi cukup banget untuk memasukkan penghawaan dan cahaya alami. Kalau kita lihat dari overall interior design sendiri, dia ini benar-benar konsep Japanese sekali ya, gitu. Menggunakan warna-warna kayu minimalis, perpaduan antara kayu dan motif-motif pattern kayunya juga didesain dengan konsep Japandi. Nah, sekarang kita lihat kamar mandi masternya juga sebenarnya sama ya, kurang lebih desainnya sama dengan yang lain gitu, dengan satu theme lah. Cuman di sini dia ada jendela. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mikir, "Sister, kalau ngintip gimana?" Ya tinggal taruh rollerblade aja sih menurut aku. Tapi dia ini bagus banget untuk masukkan cahaya dan penghawaan alami, jadi kamar mandi sama sekali nggak gelap. Nah, lemarinya ini didesain lucu banget ya. Jadi sekarang tuh kadang wardrobe itu kita fully tutup gitu ya. Cuman kalau ini kita expose dan ini lucu banget kalau misalnya kita buka,
dia automatically lampunya nyala. Jadi memang nanti yang dipajang sih bajunya harus rapih ya gitu. Dan ini tuh cukup banget untuk naruh berbagai kebutuhan, gak cuma baju aja, misalnya naruh sepatu, tas, dan lain-lain, cukup sekali. Jadi semacam walk-in closet tapi masih dalam satu ruangan yang sama. Oke guys, sekarang kita sudah menuju area rooftopnya. Tapi kita bisa lihat dulu di sini, dia ada skylight ya, tapi menggunakan glass block. Nah, ini sebenarnya alternatif ya kalau mau misalnya tidak menggunakan kaca, itu bisa pakai glass block karena fungsinya juga sama, dia masukkan cahaya alami ya. Gitu. Jadi dan ini sesuatu yang unik dari desainnya. Kalau glass block juga itu sebenarnya lebih aman kalau masalah bocor, karena kadang skylight itu kalau sealant-nya nggak bener, itu air hujan kadang suka masuk. Tapi kalau pakai glass block ini sama sekali tidak. Oke, sekarang kita sudah berada di area rooftopnya. Nah ini tuh cantik banget ya didesain dengan deck. Terus ini tuh ada area kita bisa duduk-duduk untuk nongkrong, untuk ngobrol, untuk sekedar misalnya mau ngopi di sini sambil bengong juga ini enak banget ya. Dia kalau kita lihat di sini juga dia didesain kanopinya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kita lihat dari luar tadi eksteriornya yang segitiga atap itu, ini sebenarnya adalah kanopi untuk area rooftopnya. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada area servis ya. Jadi bisa taruh mesin cuci misalnya nggak mau di bawah, dan juga untuk taruh AC outdoor. Dan ada semacam mini garden juga gitu kalau misalnya mau naruh tanaman dan lain-lain. Jadi rooftopnya agak terlihat lebih hijau gitu. Oke guys, episode Linear Indonesia edisi review kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share our video. Bye-bye!